Part 111, Are you okay? Tasya pun mengantarkan gue balik ke rumah. Di rumah Tasya sempat bertemu dengan ibu gue. Dan menjelaskan kenapa pipi gue bisa bonyok gini. Duh, semoga saja Tasya bilang kalau gue itu bukan berantem. Kalau Tasya jujur bisa berabe ntar gue. Setelah itu Tasya langsung pamit pulang kepada gue karena hari juga sudah sore. Tasya, yes. Aku balik dulu ya, kamu istirahat ya. Jangan lupa makan dan ingat. Jangan ngerokok. Gue, iya bawel. Tasya, tuh kan. Kamu emang dinasehatin malah begitu. Gue, iya bercanda doang kok. Sore hari berganti malam hari, malam ini gue hanya browsingan doang di rumah, buka YouTube, DLL. Hingga akhirnya HP gue berdering 2 kali dan gue lihat ada 2 BM yang masuk. Lalu gue cek. Yang pertama dari Tasya dan yang kedua dari Vira, kaget. Weu, tumben banget Vira BM gini. Tapi yang pasti gue baca dari Tasya dulu. Tasya. Yes. Lagi ngapain? Udah makan belum? Kangen nih, 3. Nih anak, baru juga ketemu tadi sore dah kangen aja. Gue bales aja BM-nya. Lagi ngeliatin foto kamu tuh di BM, udah makan kok, kamu JG udah makan. Kangen? Lebay deh si bawel, bales gue. Ih stalker iya ah, jadi malu deh 3, udah makan kok say, tuh kan serius jelek. Pasti senyum-senyum sendiri ya abis diliatin fotonya, ledek gue. Hihihi. Tahu aja si jelek, balesnya. Setelah itu gue beranjak dari BM Tasya, gue lihat BM yang masuk dari Vira, rada penasaran juga. Gue. Vira. Yas kamu gak apa-apa kan? Cepat sembuh ya. Gue pun membalas BM dari Vira. Vira, tumben nih BM, gak apa-apa kok cuma bonyok dikit di muka hehe, bales. Gue. Iya abisnya tadi si Nisa bilang kalau kamu tadi ikutan ribut pas rame di lapangan tadi. Aku. Khawatir aja kalau kamu kenapa-napa. Weh, Nisa. Oh, haha santai aja sih Vir, gak perlu khawatir gitu. Weleh ternyata Kak Nisa yang ngasih tahu si Vira. Kampret kenapa Vira jadi khawatir gini sama gue, haduh. Jadi bingung dah gue. Kebetulan sekali, di rumah gue lagi ada Kak Nisa, biasa dia mampir ke sini kalau mau. Browsingan, entar balik-balik bisa jam 10-an 11-an ke kosannya. Saat ini juga gue sudah mulai. Terbiasa manggil Kak Nisa dengan, elo gue, gak kayak seperti dulu kek masih kecil. Gue pun menuju ke ruang tamu buat nyamperin Kak Nisa. Gue, Kak, lagi ngapain nih? Kak Nisa, ya browsing lah IAS HD. Gue, Kak lo yang ngasih tahu Vira ya kalau gue bonyok. Kak Nisa, iya kenapa emang? Gue, gak apa-apa sih, nanya doang. Gue pun melirik ke laptopnya Kak Nisa, ternyata dia lagi buka foto seseorang. Seseorang yang mungkin gue kenal. Gue, itu foto siapa itu? Kak Nisa, apaan sih kepo banget lo Yas? Gue, oh jadi sekarang ceritanya suka sama Reyhan nih ahaha. Kak Nisa, lo kenal ya sama Reyhan? Gue, itu si Reyhan sohib gue Kak dari SMP, dulu sih pas Kak Nisa pindah si Reyhan masuk ke SMP kita. Kak Nisa, oh ganteng deh 3 tadi gue diantar pulang loh sama dia hihihi. Gue, seriusan Kak? Kak Nisa, iyalah. Di tengah-tengah pembicaraan gue dengan Kak Nisa tiba-tiba HP gue berdering, seseorang menelpon gue malam ini. Kak Nisa, yes HP lo bunyi tuh. Angkatlah teleponnya. Gue, bentar gue cek. Kak Nisa. Gue, SSSSTTT dari Vira, diam ya. Kak Nisa, iya. Gue pun mengangkat telepon tersebut. Gue, halo ada apa Vir nelpon? Vira, hehe, gak kok cuma mastiin aja kalau kamu gak apa-apa. Gue, buang-buang pulsa dong kamu. Vira, gak apa-apa kok Yas. Gue, ya udah kalau gitu. Vira, Yas. Ngomong-ngomong besok boleh gak aku main ke rumah? Sekalian ngajak teman. Aku juga sih. Gue, kebetulan juga sih rumah besok sepi, pada pergi semua, jadinya bisa dateng. Kapan aja by the way teman kamu siapa?
Vira, namanya Nisa. WTF dia ngajak Kak Nisa WKWKWKWKKW. Setelah gue selesai teleponan sama Vira gue langsung kasih tahu Kak Nisa. Kak itu si Vira besok mau main ke sini dan katanya dia ngajak temennya. Kak Nisa, temennya siapa? Ya elolah, dia bilang tadi di telepon. Kak Nisa, hahaha, masih belum sadar JG dia kalau kita dah saling kenal. Lalu tak begitu lama Kak Nisa sudah selesai browsing dan dia pamit buat pulang kepada gue. Terus ibu dan ayah gue. Malam semakin lama semakin larut gue sudah berada di kamar dan sebelum tidur gue menyempatkan untuk mengucapkan selamat tidur juga kepada Tasya lewat BM. Aku tidur duluan yak hehehe, ngantuk banget. Nick, kirim gue. Sama nih, Nick juga sayang, bales Tasya. Berlanjut. Part 112 keceplosan. Hari ini rencananya Vira dan Kak Nisa bakal ke rumah, kebetulan juga lagi tanggal merah. Jadinya libur. Sekitar jam 10-an mereka sampai ke rumah gue. Gue yang barusan abis mandi itu. Langsung bergegas ngebukain pintu rumah. Ada tamu. Masuk mbak. Vira, iya makasih Yas. Mereka gue persilahkan masuk buat duduk di ruang tamu sebentar, baru juga duduk Kak. Nisa malah buat ulah lagi ya karena emang nih anak udah biasa sih kesini jadi gak canggung. Lagi gak kayak si Vira yang masih jaim-jaim di rumah gue haha. Kak Nisa, Mas pesan minumnya ya gak pakai lama. Vira, hus. Gak sopan tau. Kak Nisa, hehe sorry dong bercanda doang kali. Gue pun langsung membuatkan mereka minuman, pengennya sih mau gue racunin tuh. Minuman yang buat Kak Nisa, bakal aja Kak Nisa ini cantik, manis, bikin gak jadi deh mau berbuat jahat sama dia. Lalu gue mengantarnya dan memberikannya kepada mereka berdua. Nih diminum dulu ya, maaf kalau adanya cuma ini. Kak Nisa, dasar kere. Vira, SSSSTTTT gak boleh kayak gitu Nisa. Maaf ya Yas hehe, tahu gitu gak aku ajak aja nih anak. Gak apa-apa kok. Gue pun langsung mengajak mereka berdua ngobrol-ngobrol ngalur ngidul ke sana. Kemari sampai akhirnya Vira menanyakan keadaan gue lagi, dari wajah gue juga masih kelihatan si biru bekas ditonjok waktu itu. Vira, Yas itu masih biru loh pipi kamu. Ya gitu deh. Vira, megang pipi gue masih sakit gak? Awe. Masih sedikit sih. Jir, nih anak ternyata belum bisa move on ya, ampe segitunya banget ama gue. Tiba-tiba tangan Vira langsung diturunkan dari pipi gue. Kak Nisa, ehem. Vira, nurunin tangannya. Kak Nisa, main aja yuk, aku bawa ular tangga nih, asik nih main bertiga. Mainan ular tangga saat itu masih cukup eksis sih gak kayak waktu sekarang. Akhirnya kita bertiga sepakat buat main ular tangga. Vira, ayo deh. Siapa takut kak? Dek. Anjir, gue salah ngomong, kenapa gue bisa keceplosan lagi? Seketika ekspresi wajah Vira berubah menjadi bingung. Vira, maksudnya kak? Kok kamu manggil Nisa, kak sih? Enggak kok hehe salah ngomong. Vira, bohong. Aku tahu kamu bohong Yas, sebenarnya ada apa sih sama kalian? Kak Nisa yang mendengar perkataan Vira tadi juga jadi diam gitu, pokoknya gue serba salah. Deh. Vira, jelasin gak? Akhirnya Kak Nisa angkat bicara untuk menjelaskan semua ini, kenapa gue bisa manggil kakak. Nisa, dan hubungan kami berdua. Kak Nisa, maaf ya Vir, gue gak pernah cerita sama lo, sebenarnya gue ini sama Iyas. Udah temenan dari kecil, dan dari kecil Iyas ini selalu manggil gue kak, padahal kita sepantaran. Sampai akhirnya pas SMP gue pindah, dan pas SMA kelas 2 gue memutuskan buat pindah balik ke sini lagi Vir. Vira, jadi selama ini lo udah saling kenal dong sama Ilyas? Kak Nisa, iya Vir. Maaf ya Vir. Vira, hahaha, justru gue seneng kok, kalau kalian jujur, jadi kalian ini kakak adean toh. KW walaupun gak ada ikatan darah sih. Kamu mau gak jadi ade-adean aku? Kuak. Vira, gak deh, Jiji punya abang kayak kamu MAH.
Kak Nisa, haha gue juga jijik tuh Fir dipanggil kak sama nih anak. Gue, serah kalian dah serius susah ngomong sama lo kak. Vira, jadi gani mainnya. Kak Nisa, ya hayuk. Gue bertiga memulai permainan ular tangga. Mulai dari Vira yang kocok dadu, dan gue. Mendapat giliran terakhir yang mengocok dadu. Skip skip skip. Gue kalah dalam permainan ini karena gue dicurangin oleh mereka berdua T_T. Gue, curang lo pada. Vira, hahaha cupu sih kamu. Kak Nisa, sesuai perjanjian, yang kalah mukanya dibedakin. Gue, kampret sejak kapan lo buat peraturan gitu? Vira, udah yang kalah emang harusnya nurut aja, ya gak Nis? Hahaha. Gue, T_T iya serah lo pada. Akhirnya mereka sukses membuat muka gue jadi putih kayak setan karena muka gue penuh. Dengan bedak T_T memang nasib gue hari ini jelek banget T_T. Tak lama kemudian setelah semua selesai mereka berdua pamitan buat pulang pada pukul 13. Vira, Yas. Kita balik dulu ya. Makasih udah mau main bareng kita tadi haha. Gue, iya hati-hati ya. Vira, maaf ya. Soal tadi muka kamu tak bedakin hahaha. Gue, iya gak apa-apa kok. Kak Nisa, Yas kita pulang dulu ya. Gue, iya kak. Mereka pun pulang, gue segera kembali masuk ke rumah gue buat jagain rumah. Gue masuk ke kamar dan mengecek HP gue di kasur. Gue cek ada 15 BM masuk dari Tasya, yang mayoritas isinya adalah pink. Astaga maaf banget Sya aku gak ngabarin kamu, maaf T_T. Dan saat BM yang terakhir gue lihat sebuah pesan, bukan lagi sebuah ping. Tasya. Kamu jahat ya, akunya dicuekin dari pagi. Tang ting tung tang tang stangs. Berlanjut. Part 113, ngambek. Waduh gue lupa ngebales BM-nya Tasya lagi, duh maaf banget ya Sya. Gue lalu bergegas buat nelpon si Tasya, tapi malah gak diangkat sama dia, coba yang kedua. Kalinya. Tetap aja gak diangkat. Akhirnya gue berinisiatif buat WA aja deh dia. Semoga saja dibalesnya cepat. Syaa. Angkat dong teleponnya. 1 menit. 5 menit. 15 menit. Sampai akhirnya 1 jam gue mencoba untuk menelponnya tetap saja gak diangkat. Namun, akhirnya untuk yang kesekian kalinya gue mencoba dan dia pun meresponnya dengan mengangkat telepon dari gue. Gue, Syah, maaf ya, tadi pagi gak sempet bales WA kamu. Tasya, apaan sih, bete? Gue, ya jangan gitu dong Syah. Aku minta maaf ya. Tasya. Gue, Syah. Tasya, apaan sih? Bawel ah. Gue, tuh kan minta maaf baik-baik malah gitu, ya udah deh kalau emang kamunya gak mau juga. Gak apa-apa, biar aku matiin aja teleponnya biar gak ganggu kamu. Tasya, bodoh. Gue, lo kok gitu sih Syah, ya udah deh maaf ya. Assalamualaikum. Gue pun menutup telepon tersebut dan sekarang fix Tasya lagi marah sama gue. Kayaknya sih. Marah besar dia, sampai 2 dia kayak gitu T_T. Keesokan harinya di sekolah gue sama Tasya gak saling bertegur sapa, gue juga sebenarnya mau nyapa tapi takutnya malah dianya makin marah sama gue. Jam pertama sampai jam istirahat pertama telah gue lewati, pada saat istirahat sebenarnya mau ngajak Tasya ke kantin, tapi ya gitu deh gue ditolak mentah-mentah. Gue, Syah, ke kantin yuk. Bareng deh. Tasya, gak, lagi males. Gue, oh mau nitip gak? Tasya, gak, dah sana-sana. Anjir sedih banget gue digituin sama dia. Padahal udah minta baik-baik juga. Hal itu membuat perasaan gue gak karuan sehingga pas gue jalan ke kantin gue malah kesandung. Lalu jatuh deh. Kacamata gue terjatuh, karena kondisi mata gue agak buram jadinya gue sempat meraba-raba di lantai. Duh mana ya kacamata gue, gerutu gue dalam hati. Sampai pada akhirnya seseorang memanggil gue dengan mencolek bahu gue, terdengar suara. Perempuan.
Ini lo cari kacamata ya. Nih. Ucap cewek tersebut. Makasih ya, untung aja ada lo, kalau gak gue gak bisa ke kantin dah. Jawab gue. Makanya, kalau jalan jangan ngelamun tau. Udah ya gue duluan, bales cewek tersebut. Cewek tersebut pun langsung meninggalkan gue, sepertinya dia seangkatan deh sama gue, tapi... Kok gue jarang pernah lihat ya? Dari yang gue lihat sih dia itu putih, rambutnya pendek sebahu. Tingginya sekitar beda 5 senti lah dari gue, cukup tinggi menurut gue. Tung, ujar gue pelan memanggil dia. Tetap saja dia gak mendengar apa yang gue katakan dan gue pun setelah itu langsung memalingkan arah lalu menuju ke kantin. Gue duduk di salah satu meja dan memesan segelas minuman untuk mendinginkan pikiran gue yang sedang kacau ini. Tiba saat gue sedang nyantai, Vira malah nyamperin ke meja gue. Vira, Yas. Sendiri aja nih. Tasyanya gak ikut? Gue, gak tau tuh. Vira, lo kok pacar sendiri malah gak tahu sih? Gue, hehe. Vira, boleh gabung gak di sini? Gue, oh ya udah boleh kok. Gue pun ngobrol-ngobrol seperti biasa sama Vira. Vira, hai aku tahu, pasti kamu lagi berantem ya sama Tasya. Gue, kok tahu? Vira, pantes aja, kelihatan itu dari muka kamu yang jelek hahaha. Gue kira nebaknya serius taunya. Vira, kok kamu sekarang jarang main lagi sih ke OSIS? Gue, lagi mager Vir, lagian juga gak ada acara-acara yang mau diadain kan. Vira, iya sih. By the way kamu ditanyain lo sama Kak Nadia. Gue, ditanyain gimana? Vira, ya ditanyain kok jarang banget main ke sini lagi. Biasanya dulu pas kelas 1 kamu sering banget ke situ. Gue, oh. Tak lama kemudian bel masuk berbunyi gue kembali ke kelas. Dengan isengnya gue langsung nyamperin Tasya dengan membawa sebuah permen lollipop untuknya. Gue, Syah, nih mau gak lollipopnya? Tasya, senyum 2. Gue, kok senyum-senyum gitu? Tasya, hihihi. Gue, mentang-mentang dibeliin langsung seneng. Pas tadi dimarahin mulu aku nyahu. Tasya, ya maaf atuh Yas. Tadi tuh lagi bete banget sumpah. Makanya sempet marah-marahin. Kamu tadi. Gue, serem tahu gak kalau kamu lagi bete. Serius dah. Akhirnya amarah Tasya sudah reda, kita bisa saling ngobrol lagi baik-baik. Gue, maaf Yasha soal kemarin pagi. Tasya, iya Yas. Aku ngerti kok. Gue, makasih Yasha udah dimaafin. Tasya, iya Yas. Gue. Tasya, by the way ngapain tadi sama Vira di kantin berduaan? Muka curiga. Ska. Kok dia bisa tahu sih? Apa jangan-jangan kamu ngikutin aku lagi Syah? Berlanjut. Part 114, Fall Down. Gue, Vira. Tasya, iya, kamu ngapain sama dia? Gue, cuma ngobrol doang kok Syah. Tasya, gak percaya ah. Gue, seriusan Tasya cuma ngobrol doang. Tasya, ngobrolin apa? Gue, yalah cuma masalah OSIS doang kok. Tasya, bener ya? Awas aja kalau kamu bohong. Kampret ketahuan gue tadi di kantin kalau gue ngobrol sama Vira satu meja. Kamu Syah bisa banget deh mata-matain aku. Skip. Gue agak men-skip cerita ini ya karena memang kelanjutan dari tadi memang sepertinya gak perlu diceritain. 2 bulan berselang gue di sekolah masih aman-aman aja, nilai gue hampir stabil sih dan gak ada yang anjlok. Kebetulan hari ini adalah hari pembagian rapot mid UTS jadinya gue ngambil sendiri di sekolah. Setelah ngambil rapot gue langsung balik ke rumah. Tapi ada yang aneh. Ayah gue duduk sendirian di teras rumah sambil melamun, karena gue capek gue langsung nyelonong aja masuk. Dan gue lihat ibu senang menangis terseduh-seduh di ruangan keluarga. Hiks. Tangis ibu. Gue pun nyamperin ibu ke ruang keluarga dan menanyakan masalah apa yang telah terjadi. Gue, Bu, ibu ngapain nangis Bu? Ibu, ayah kamu Yas. Gue, ayah kenapa Bu? Ibu, ayahmu Yas.
Gue, ibu habis berantem sama ayah? Ibu, ayahmu di PHK Yas, perusahaan tempat ayahmu kerja bangkrut nak. Hiks. Gue, astagfirullah. Astagfirullah. Gue yang gak tega mendengar ibu menangis menjadi ikutan meneteskan air mata. Gue. Perasaan gue sedih banget gan melihat orang tua gue sedang dalam masalah kehidupan. Gue, Bu sabar ya, jangan sedih. Yas janji dia bakal bantuin cari uang juga. Ibu, jangan Yas, kamu gak perlu kayak gitu Yas, tugas kamu hanya belajar yang baik Yas di sekolah. Gue, Yas jadi gak tega Bu, ngeliat ibu sama ayah harus mulai dari awal lagi. Lagian Yas kan juga udah gede Bu, jadi hitung-hitung bisalah buat nambah keuangan buat hidup sehari-hari. Bu. Ibu, Yas ibu terharu sama kamu nak. Gue, maafin Yas ya Bu, kalau selama ini Yas belum bisa buat ibu bangga. Tapi kali ini Yas janji bakal buat ibu bangga. Ibu, makasih ya nak. Ibu bangga sekali punya anak seperti kamu. Peluk gue. Binar-binar senyuman mulai muncul dari wajah ibu, semangat dalam dirinya mulai kembali tumbuh untuk memulai kehidupan yang baru ini. Lalu ibu menyuruh gue untuk menghibur ayah. Agak gak terlalu stres mikirin tentang pekerjaannya itu. Gue, ya, yang sabar ya ya. Ayah. Gue, ia sudah tahu semua kok dari ibu. Di situ ayah kemudian mulai meneteskan air mata. Ayah, maafin ayah Yas. Gue, gak apa-apa kok ya. Yas ngerti. Ayah, maafin ayah ya karena saat ini gak bisa lagi ngasih uang yang banyak seperti dulu. Ayah di PHK nak. Gue, ya, masalah uang gak perlu dipikirin ya. Ayah jangan banyak-banyak mikir ya. Entar. Kalau stres bisa sakit lagi. Ayah, terima kasih nak sudah mengerti. Gue, jadi sekarang apa rencana ayah untuk kedepannya? Ayah, sementara untuk bulan ini, gaji terakhir ini masih bisa mencukupi sampai akhir bulan. Nak, namun bulan depan ayah berencana akan menjual mobil buat modal usaha ngelamar kerja. Gue, Yas bantuin Yayah cari uang biar beban ayah sama ibu gak terlalu berat. Ayah, tapi nak. Gue, udah gak apa-apa ya, Yas janji kok bakal bantuin ayah sama ibu. Ayah, maaf ya nak, apa kamu gak malu sama teman-teman kamu? Apalagi kamu mau bantuin ayah cari uang Yas. Gue, biarin aja ya, yang penting Yas bisa bantuin ayah sama ibu. Ayah sayang sama kamu nak. Ayah beruntung punya anak seperti kamu Yas. Gue, iya ya, Yas juga bangga punya ayah yang kuat seperti ayah. Malam harinya gue hanya bisa terdiam dan melamun di teras sendirian melihat langit ya. Dipenuhi oleh bintang-bintang. Kadang sesekali gue meneteskan air mata karena gue kasihan sama kedua orang tua gue yang harus memulai kehidupan yang baru ini dari awal atau dari nol lagi. Gue merasakan bahwa betapa susahnya mereka mencari rezeki untuk menghidupi keluarga kami. Semenjak itulah, gue di sekolah lebih banyak diem, gue agak menjauh dari orang-orang sekitar. Gue lebih nyaman menyendiri waktu itu. Sampai-sampai Tasya sendiri yang merupakan pacar gue cuekin. Yaitu karena perasaan gue masih sering terpikir tentang ayah dan ibu. Lalu sekarang gue malah lebih banyak buat Tasya ngambek gara-gara gue sendiri yang sering nyuekin dia ngajak jalan tapi pun lebih sering gue tolak. Tiit, BM masuk. Gue buka BM-nya. Yas kok cuek banget sih, aku ngajakin jalan pasti gak mau terus. Yap BM tersebut hanya gue reat tanpa gue bales. Maaf Yasha. Tapi situasi dan kondisi gue sekarang ini gak memungkinkan untuk selalu bisa yain permintaan kamu. Berlanjut. Chapter 3 starts. Part 115, kamu bercanda kan? Seminggu kemudian, gue ke sekolah seperti biasanya. Mengikuti pelajaran yang diajarkan pada hari itu. Saat waktu istirahat tiba, gue hendak pergi ke perpus minjem buku. Saat gue mau keluar, kelas gue dicegat oleh Tasya yang berada di luar kelas. Tasya, Yas ngomong bentar yuk. Gue, iya deh. Gue pun diajak ke salah bangku yang berada di selasar kelas.
Gue, mau ngomong apa Sya? Tasya, Gue, apa Sya? Tasya, kayaknya kita harus udahan deh. Gue, tapi kenapa Sya? Kok kamu jadi gini sih? Tasya, ya aku ngerasa aja ya hubungan kita kurang lebih 1 bulan yang lalu udah mulai biasa-biasa aja deh. Aku ngerasa kita itu bukan kayak pacaran lagi tapi malah lebih temenan Yas. Terutama seminggu lalu, kamu sering banget nyuekin aku Yas, yang di BM lah di WA lah. Selalu pasti dicuekin, dibales JG pasti singkat banget. Gue, maaf ya Sya. Tapi memang kondisi aku sekarang lagi gak memungkinkan buat untuk selalu ada sama kamu Sya. Aku lagi ada masalah keluarga Sya. Please kamu ngertiin aku juga. Lah kayak aku ngertiin kamu T_T. Tasya, maafin aku juga ya Yas. Kalau bikin kamu sok begini. Gue, tapi Sya, aku gak mau putus sama kamu Sya. Tasya, keputusan aku sudah bulat Yas. Hiks. Gue, Sya. Please. Tasya, maaf Yas. Jep. Astagfirullah Sya. Tega banget Sya kamu mutusin aku salah apa sama kamu Sya? Dia pun dengan mata masih meneteskan air mata pergi meninggalkan gue untuk masuk ke dalam. Ya ampun, gue kali ini mengalami masa-masa yang sulit banget untuk diri gue. Akhirnya, gue dengan hati yang masih sakit memutuskan untuk melanjutkan rencana gue tadi yang mau pergi ke perpus. Gue pun lalu masuk ke perpus dan mengembalikan buku yang telah gue pinjam itu. Hei, panggilnya. Elo. Jawab gue. Sering ke perpus juga? Tanyanya. Jarang kok, ini juga mau ngembaliin buku doang. Oh kirain lo kutu buku gitu, hahaha, ledeknya. Pasti gara-gara kacamata. Oh itu gimana kacamata lo yang kemarin? Tanyanya lagi. Oh lagi dibenerin, ini gue pakai kacamata lama. Syukurlah, by the way gue keluar dulu ya, ini cowok gue udah nungguin di luar. Oh ya udah. Setelah dia keluar, gue pun JG keluar dari perpus, sambil berjalan gue ngeluarin HP gue dan gue kirim WA ke Kak Nisa. Tuh Kak Nisa. Kak, entar balik gue ke kos lo ya, bete banget nih. Tak lama kemudian balasan DTG ke HP gue. From Kak Nisa. Ya udah Yas, pintu kamar kos gue selalu terbuka kok untuk lo hahaha. Waktu pulang tiba gue mengemaskan buku ke dalam tas dan gue lihat Tasya masih mengerjakan tugas yang dia belum selesai. Gue, Sya perlu dibantu ga? Tasya, gak perlu deh kayaknya, aku bisa sendiri ini. Gue, Sya by the way kamu bercanda doang kan tadi pas istirahat? Tasya, aku serius Yas. Gue, tapi aku sayang banget Sya sama kamu. Tasya, aku juga sayang ya sama kamu, tapi maaf kayaknya kita lebih cocok jadi temenan aja deh. Gue lalu pamit kepada Tasya untuk pulang. Lalu langsung menuju ke kosannya Kak Nisa. Gue, Kak Nisa, iya bentar. Kak Nisa langsung membuka pintu kosnya dan gue dipersilahkan masuk ke kamarnya. Kak Nisa, muka lo kayaknya murung gitu Yas. Gue putus Kak sama Tasya. Kak Nisa, kok bisa? Gue, ya gitu deh, dia bilang katanya gue sering nyuekin dia, terus gue sering nolak ajakan jalan dia, tapi kan gue lagi ada masalah Kak makanya gue. Gue bingung Kak. Kak Nisa, emang masalah apa sih? Gue, ayah di PHK Kak. Kak Nisa, om di PHK? Yang sabar ya Yas. Gue, bantuin gue dong Kak cari kerjaan kecil-kecilan gitu. Kak Nisa, apa ya? Entar gue pikirin deh ya. Gue, SIP deh Kak. Kak Nisa, Yas elo udah makan belum? Gue tadi sengaja beli nasi ini buat gue sama lo. Gue, tahu aja kalau lagi lapar Kak. Kak Nisa, udah sekarang makan dulu, masalah Tasya lupain aja. Gue, susah Kak, gue sayang banget sama dia Kak. Mana bisa gue ngelupain dia begitu aja. Kak Nisa, ya udah deh makan dulu yuk. Berlanjut. Part 116, Sebuah Harapan. Malam harinya setelah gue balik dari kosan Kak Nisa, gue di rumah hanya berdiam diri di kamar. Sambil mengecek HP.
Gue lihat malam ini Tasya mengganti foto WA-nya dia, duh cantik banget dia, tapi sayang banget Syah lu mutusin gue padahal gue sayang banget Syah sama lo. Gue lalu mencoba mengirim pesan WA kepada dia, sekedar menyapa dia saja dan meminta maaf kepada dia. Hai, Tasya. Iya? Balesnya. Syah, aku minta maaf ya, kalau misalnya beberapa waktu lalu sikap aku berubah sama kamu. Itu semua karena ada masalah keluarga Syah. Ayahku di PHK Syah. Perasaan aku jadi kacau. Syah, gara-gara itu. Jawab gue. Astagfirullah Yas, kamu serius Yas? Kenapa kamu gak bilang sih? Aku tuh nyariin kamu tahu. Gak. Ya udahlah Syah. Mungkin ini sudah takdir dari Tuhan. Maaf banget ya Yas, aku cuma mentingin ego aku sendiri pas kamu lagi ada masalah. Kita balikan ya, pintanya. Tapi aku gak bisa Syah. Aku juga sadar diri Syah kalau aku bukan cowok yang pantas buat kamu. Syah. Aku sering nyuekin kamu. Please Yas. Maaf Syah. Setelah kalimat maaf itu gue langsung menutup chat gue dengan Tasya. Dengan perasaan yang sedih banget gue harus nolak permintaan baliknya Tasya. Gue sadar kalau gue sering ngecewain dia. Gue harap lo bisa nemuin yang lebih baik dari gue Syah. Terima kasih buat segalanya. Syah, selama 4 bulan kita bersama. Malam pun semakin larut, semenjak kata maaf itu gue kirim, Tasya udah gak bales BM gue. Sampai beberapa hari ke depan. Mungkin dia marah sama gue. Beberapa saat kemudian HP gue lihat sahabat gue, Rian menelpon gue. Rian, oh yes, kemana aja lo, jarang banget ngumpul di net, Bang Romi JG nanyain lo. Tuh. FY, Bang Romi adalah pemilik sekaligus OP di warnet langganan gue sama teman-teman. Gue, lu Yan, iya nih lagi bosen aja jadinya males ke net. Rian, oh gue cuma mau nyampein doang, itu Bang Romi lagi nyari OP baru buat jam sore malam, jadi dia minta kita siapa tahu ada saudara atau orang lain sekitar lo yang berminat. Gue, oh iya SIP. Rian, dah gitu aja dulu ya, jangan lupa main ke net entar. Telepon pun dimatiin. Gue rasa gue punya ide deh dengan apa yang barusan dikatakan oleh Rian. Bagaimana kalau gue saja yang menjadi OP warnetnya Bang Romi, kan lumayan tuh kalau dibayar, uangnya bisa nambah buat jajan plus bantu orang tua. Gue jadi semangat nih. Sampai-sampai saking semangatnya gue ampe ketiduran. Oke, keesokan harinya gue dengan semangatnya pergi ke sekolah. Dengan wajah yang berseri-seri gue sejenak untuk melupakan Tasya, walaupun dalam hati kecil gue berkata kalau gue masih belum bisa lepas dari doi. Jam istirahat gue pergi ke musola buat menjalankan sholat sunnah duha. Setelah sholat gue duduk di selasar sambil menikmati aktivitas anak-anak di lapangan. Gue lihat teman-teman gue lagi pada main basket. Saat pandangan gue bergeser agak ke arah kiri, gue lihat Tasya dengan teman-temannya sambil ketawa ketiwi berjalan menuju arah kantin. Syukurlah Syah, gue bisa ngelihat lo tersenyum bahagia, ya walaupun di satu sisi hati gue masih sakit untuk menerimanya. Gue pun akhirnya ngelamun gara-gara habis ngelihat Tasya, gue merasa flashback dengan dirinya. Namun tak lama gue dibuat kaget oleh seseorang. Ia tiba-tiba berteriak langsung tepat di dedek telinga kiri gue. Suara teriakannya cukup membuat telinga gue sampai berdengung. Hui, ngelamun aja nih, teriaknya. Haha, pasti penasaran kan siapa yang ngagetin gue? Hahaha, pantengin terus ya treat ini. Berlanjut. Part 117. Hoi, ngelamun aja nih. Gue langsung menoleh ke arah suara tersebut. Fir, ngapain di sini? Vira, Yas, oi. Gue, elo Fir. Vira, ngelamun mulu dari tadi. Gue, lagi bete aja. Vira, gue tahu Yas. Lo lagi ada masalah kan? Gue, gak kok. Vira, udah Yas. Terus terang aja, gue udah tahu semuanya kok dari Nisa. Nisa lagi, tuh anak ngeselin banget, selalu aja apa yang gue curhatin pasti langsung dikasih tahu ke Vira.
Akhirnya gue berbicara terus terang kepada Vira kalau gue lagi ada masalah. Vira, jangan patah semangat ya Yas. Gue selalu support lo kok. Gue, THX ya Vir. Gue melihat senyuman manis yang sudah lama tak pernah gue lihat kembali dan itu kembali muncul di hadapan gue sekarang. Vir THX banget ya udah nguatin gue. Gue, ngomong-ngomong kok lo bisa ada di sini Vir? Vira, kan ada praktek agama, Yas. Jadinya anak-anak kelas disuruh ke sini. Memangnya kelas? Lo nggak ada praktek di sini apa? Gue, hehe gak tau, kayaknya sih udah pas minggu lalu. Vira, dasar pelupa. Makanya jangan ngegalau mulu. Gue, deh kok ngegalau? Seharusnya lo tuh yang sering ngegalau, dasar jomblo. Vira, lo dari dulu emang ngeselin ya Yas. Entah kenapa gue melihat perubahan sikap Vira pada hari ini, mulai dari saat kita berkomunikasi, dia udah gak manggil gue pakai, aku, kamu lagi, tapi gue bersyukur. Kalau perubahan sikap ini pertanda kalau misalnya Vira udah move on dari gue. Vira, Yas kok lo jarang banget sih jalan bareng sama Tasya di sekolah, biasanya kan sering pas dulu. Gue, gimana ya? Vira, gimana apanya? Gue, kalau gue sebenarnya. Vira, hah? Jangan setengah-setengah coba kalau ngomong Yas. Gue diputusin sama dia Vir. Vira, hahaha. Mendengar gue diputusin sama Tasya, si Vira langsung tertawa di samping gue, mana? Ketawanya gede banget lagi. Gue, kok ketawa dah? Vira, berarti sekarang jomblo dong hahaha. Gue, serius. Vira, hahaha. Kasian ya noyor pala gue. Gue, paan sih gak lucu? Noyor balik. Kami berdua pun melanjutkan ngobrol-ngobrol sambil menunggu bel masuk berbunyi. Sampai. Pada akhirnya Vira ngajakin gue entar malam jalan. Gue awalnya juga kaget sih ngedengar dia ngajak gue. Vira, Yas. Entar malam temenin gue yuk. Gue, mau kemana? Vira, nyari kado buat adek gue. Gue, gimana ya? Vira, ayolah gue gak ada temen nih. Gue, ya udah ntar malam gue jemput deh. Vira, bener ya? Gue, iye bawel. Bel masuk pun berbunyi, gue pamit ke Vira buat balik ke kelas. Gue masuk ke kelas, sesekali. Gue liatin Tasya yang sedang duduk, seringkali juga si Tasya yang malah nengok ke gue, tapi setelah gue nengok balik ke dia, dia langsung memalingkan mukanya dari gue. Waktu pulang sekolah tiba, gue balik langsung ke rumah dan gue mendengar kabar dari ibu. Kalau ayah telah menjual mobilnya dan uang hasil penjualan akan digunakan sebagai modal buat bikin usaha buat ibu. Katanya juga ayah lagi ngelamar pekerjaan di suatu perusahaan, semoga saja ayah keterima. Sorenya gue pergi ke warnet buat nanyain ke Bang Romi perihal OP warnet yang dicari. Sampainya gue di warnet gue nanyai sama anak-anak di mana Bang Romi. Mereka bilang kalau Bang Romi lagi di atas. Lalu gue panggil tuh Bang Romi. Gue, Bang katanya lagi nyari OP ya, gue tahu dari Rian sih. Bang Romi, iya nih, kebetulan abang udah dapat kerjaan tetap, jadinya gak bisa seharian penuh jagain warnet. Gue, gimana kalau gue aja bang jadi OP, masalah bayaran sih terserah Bang Romi aja. Bang Romi, boleh tuh, gue setuju, lagian di sini yang gue percayakan cuma anak-anak. Langganan di sini kayak lo sama teman-teman lo. Kalau bayaran MAH tenang aja Yas. Gue, kalau boleh tahu jam kerjanya kapan ya Bang? Bang Romi, bentar doangko dari jam 3 sampai jam 9 doang lu gantiin gue. Gue, SIP Bang, kira-kira kapan nih bisa mulai? Bang Romi, minggu depan deh, kebetulan gue juga masuk kerja mulai minggu depan. Gue, oke Bang, makasih ya. Bang Romi, sama-sama Yas. Gue, ya udah gue balik dulu ya Bang. Bang Romi, tunggu dulu Yas. Nih ngasih 1 lembar uang 50.000. Gue, buat apaan Bang? Bang Romi, buat jajan, anggap aja ini imbalan rasa terima kasih gue karena lo dah jadi
Langganan di warnet gue, lo juga udah bantu banyak buat warnet ini Yas. Sekali lagi THX ya. Yas. Gue, justru seharusnya gue yang terima kasih sama lo Bang ya udah gue balik dulu. Ya. Alhamdulillah rezeki orang tampan memang gak kemana malam ini bisa deh kayaknya traktiran. Sampai rumah gue ngecek HP ternyata ada WA dari Vira, tumben banget mau maghrib gini. Dia nge-WA. Vira. Awas jangan ketiduran. Iya nyonya. Berlanjut. Part 118. Kali ini setelah gue baca WA dari Vira gue lanjut rebahan dulu di kamar sebentar, pegel juga. Ternyata habis keliling tadi dari warnet. Saat adzan maghrib berkumandang gue bergegas mandi. Lalu sholat maghrib. Setelah selesai semuanya gue menyempatkan diri buat rebahan lagi di kamar. Sampai akhirnya rasa kantuk mulai menyerang ke gue. Ya gue ketiduran. Setengah jam kemudian gue dibangunkan oleh HP gue yang sudah dari tadi berdering. Dengan muka yang masih kucel gue mengangkat telepon tersebut tanpa melihat siapa yang menelpon gue. Gue, halo siapa? Vira, ini gue Vira. Gue, iya kenapa Vir? Vira, lo lupa ya? Gue, astaga baru ingat, sorry ini gue otuyak. Vira, nyebelin tau ga? Gue langsung menutup telepon dan bangun buat ganti baju terus cuci muka deh. Lalu gue pamit ke ibu buat pergi malam ini. Setelah mendapat izin, gue menuju ke kediamannya Vira. Sampai depan rumahnya Vira, terlihat Vira sudah menunggu di depan rumahnya. Set nih anak manis banget malam ini. Dipaduin dengan celana jeans warna biru tua dan kaos warna lengan pendek warna ungu. Tit, suara klakson motor gue. Dia yang mendengar suara klakson motor gue langsung menutup pintu rumahnya dan berjalan ke arah gue. Selalu saja pasti sebelum pergi pasti ada aja yang Vira omelin ke gue. Vira, lama banget ih. Gue, tadi itu. Vira, tadi apa? Pasti ketiduran kan lo? Gue, hehe. Vira, ya udah hayuk. Vira menaiki motor gue dan kita langsung jauh ke tempat yang dituju oleh Vira. Tempat yang dituju adalah mall. Di sana gue diajak ke salah satu toko baju buat nemenin dia beli kado buat adiknya si Eca. Gue, Vir ade lo umur berapa sih? Vira, masuk ke 13 Yas. Gue, wah sepantaran tuh ama gue. Vira, ngaco lo ih. Gue, di seriusan. Haha. Vira, seriusan ngaconya kan? Gue, Vir boleh gak gue nanya sesuatu? Vira, apaan? Gue boleh gak deketin ade lo? Vira, dia gila ya lo? Dasar jomblo baru diputusin langsung rusak otaknya. Gue, yeh canda Vir, gitu banget nanggepinnya haha. Vira, ya udah sekarang bantuin gue cari kertas kadonya. Gue, iye. Gue langsung mencari kertas kado yang kira-kira cocok buat adenya si Vira. Akhirnya pilihan. Gue jatuh ke kertas kado bercorak bunga yang dihiasi dengan warna pink. Lalu gue balik ke Vira. Buat ngasih kertas kadonya kepada dia. Gue, nih Vir kertas kadonya. Vira, wih lucu Yas, tumben lo milihnya benar. Gue, jelas dong. Vira, Yas ini coba lihat deh tadi gue nyoba bikin kartu ucapan gitu buat Eca, kira-kira bagus gak? Kata-katanya? Gue, mana sini? Gue melihat kartu ucapan yang dibuat oleh Vira buat adenya tapi kok ada yang janggal waktu. Itu. Kok Vira lebih banyak masukin kata, kita, padahal kan yang ngasih kadonya si Vira doang. Pas bait terakhir gue lihat ada tulisan. Dari Mbak Vira yang selalu menyayangimu dan Kak Ilyas. Gue, kok ada nama gue Vir? Vira, kan yang beli kadonya kita berdua tahu. Gue, lah tapi kan gue cuma nemenin doang. Vira, tinggal terima aja tuh susah banget lo MAH. Gue, iya deh. Setelah kadonya selesai dibungkus lalu Vira membayar buat baju yang dijadikan sebagai kado. Itu. Kelar sudah urusan semuanya. Vira, ya lapar nih. Gue, ya udah tinggal makan.
Vira, ya hayuk bareng makannya. Gue, tapi traktir ya. Vira, iya beres. Vira mengajak gue ke salah satu restoran cepat saji karena kita berdua gak mau menunggu lama. Lalu Vira yang memesan makanan, gue hanya tinggal duduk manis di meja. Beberapa menit kemudian Vira datang membawa makanan yang dipesan. Gue, lo pesan banyak banget Vir. Vira, ih kan gue lapar tahu. Gue, entar cepet gemuk lo hahaha. Vira, biarin yang penting gue kenyang hihihi. Gue, Vir by the way di sekolah banyak yang suka yak sama Elo. Vira, ya gitu deh. Sampai ada yang sering tiap hari WA gue mulu, kan gue risih tahu. Gue, emang salah satu dari mereka gak ada yang lo suka apa? Vira, gak ada yang cocok yas. Gak ada yang bisa bikin gue nyaman serius. Gue, ya jelaslah gak ada yang bisa bikin lo nyaman, ngeliat lo aja udah ilfeel mereka. Vira, tuh kan malah ngeledek lagi lo. Gue, canda Vir, awas ya lo kalau lo bilang ke Nisa kalau kita lagi jalan. Vira, kok gitu sih? Dia kan temen gue. Gue, yang ada ntar gue dirusuhin mulu sama dia. Vira, gak janji deh ya. Sehabis makan malam kita berdua memutuskan untuk pulang, gue nganterin dia pulang dan setelah itu gue balik ke rumah. Sesampainya di rumah setelah gue sikat gigi, cuci kaki cuci tangan. Sebuah WA masuk ke HP gue dan tak lupa gue balas WA tersebut. Vira, ya as makasih lo ya udah nemenin gue. Gue, iya makasih juga udah ditraktir hehe. Vira, gue tidur duluan ya. Gnik. Gue, iya, gnik tuh Vira. Part 119, ketiga kalinya kita bertemu. 1 minggu telah berlalu, hari ini gue akan menjalani aktivitas baru gue sebagai seorang OP. Warnet. Keluarga gue juga sudah tahu. Tak lupa beberapa hari yang lalu gue juga memberitahu ke Kak Nisa dan Vira, mereka selalu mensupport segala apa yang gue lakuin. Sekitar jam setengah 3 sore gue pamit ke ibu buat pergi ke warnet. Di warnet gue sempat bertemu dengan Bang Romi, ia menjelaskan tentang aplikasi billing yang akan gue pantau. Nantinya, aplikasi tersebut berisi tentang data komputer warnet yang terdiri dari waktu, user, yang menggunakan, biaya yang dikenakan, dan aktivitas user tersebut selama memakai. Bahkan kita juga bisa memantau langsung aktivitas user tersebut hanya dari monitor OP saja. Satu hal menarik yang gue dengar dari Bang Romi, kalau kita bisa ngisengin user tersebut. Apabila mereka ketahuan membuka situs-situs IWIM ataupun mereka menggunakan chat dalam suatu permainan game online. Cara ngisengin juga macam-macam, pertama dari komputer OP kita bisa mematikan komputer user secara tiba-tiba, lalu kita bisa mengirimkan pesan dari komputer OP ke komputer user. Setelah mengerti semuanya, Bang Romi pamit buat berangkat ke tempat kerjanya dia. Gue langsung duduk di kursi OP sambil memantau aktivitas para user warnet melalui monitor di hadapan gue. Selain itu gue juga kadang-kadang browsing di Facebook dan Twitter. Iseng-iseng gue bikin status di Facebook gue. Hari pertama kerja di warnet. Beberapa menit kemudian ketika gue sedang mendengar musik, 2 notif muncul di FB gue. Vira mengomentari status Anda. Tasya mengomentari status Anda. Kampret kenapa bisa barengan begitu mereka? WTF. Gue membaca komentar dari mereka. Berdua. Semangat ya Yas, gue selalu dukung lo, Vira. Yas, kok kamu gak pernah bilang sih sama aku? Tasya. Gue sengaja gak nanggepin yang komentar Tasya, gue berusaha untuk perlahan-lahan ngelupain Tasya. Walaupun ini sebenarnya berat bagi gue. Waktu sore pun berganti menjadi malam. Alhamdulillah warnet gak pernah sepi pengunjung. Satu persatu pengunjung silih berganti datang ke warnet gue. Sampai pada akhirnya sekitar jam 7-an abis sholat Isya datanglah seorang cewek yang tak asing bagi gue. Dia melangkahkan kakinya masuk ke dalam warnet. Lalu dia berhenti sejenak di meja OP, alias meja yang gue dudukin. Sekarang, waktu itu gue sedang membaca sebuah artikel di komputer mengenai tentang game online gitu. Mas. Personal 2 jam ya mas. Panggil cewek tersebut.
Iya mbak meja 90 tuh mbak. Kata gue sambil menolehkan kepala gue ke cewek tersebut. Kayaknya pernah lihat Elo deh tapi di mana ya? Gue pun coba membayangkan apa yang dia bilang, setelah gue inget-inget ini kan cewek yang ngambilin kacamata gue waktu itu. Terus kita ketemu lagi waktu itu pas di perpus. Bukannya Elo yang bantuin gue ngambil kacamata gue yang jatuh waktu itu, kata gue. Oh iya ya, hahaha gue baru inget, Elo kan si kacamata itu, jawabnya. Kalau boleh tahu mau ngapain ke warnet malam-malam? Tanya gue. Ini gue mau bikin tugas, di rumah gak komputer gue rusak, ya terpaksa deh ngerjain di warnet, ya udah ya gue langsung ke meja 9-nya ya. Iya silakan. Gue pun kembali ke aktivitas gue mengawasi warnet ini, kadang sesekali gue tinggal buat beli makanan di warung sebelah. Sekitar jam 9 cewek itu sudah selesai, karena kebetulan memang billingnya udah habis sih. Dia pun berdiri dan berjalan ke arah meja gue. 5.000 kan kalau 2 jam? Tanya dia di hadapan gue. Iya 5.000, jawab gue singkat. Nih. Ngasih uang 5.000 ke gue. Makasih ya, bales gue. Duh senyumnya dia manis benar, baru kali ini gue merhatiin dia dan baru tahu kalau dia itu cantik. Mana kalau senyum kelihatan lagi lesung pipitnya tapi sampai sekarang gue belum tahu nama dia. Baru aja gue pengen nanya siapa namanya, dia udah main cabut duluan kampret. Emang. Dia pun langsung jalan keluar menuju parkiran. Kebetulan juga Bang Romi dateng baru pulang dari tempat kerjanya yang baru. Gue, Bang udah balik. Bang Romi, iyalah kan gue janjinya sampai jam 9 doang kalau kerja. Gue, oh iya ya. Bang Romi, lu pasti capek kan, pulang di sana, lagian jam kerja lo sampai jam 9 juga kan? Gue, iya sih bang. Bang Romi, ya udah nih buat jajan ngasih duit 20 ribuan. Gue, makasih ya bang. Bang Romi, iya sama-sama yas. Gue, iya bang itu duit hasil warnet tadi gue taruh laci meja. Gue lalu pamit ke Bang Romi untuk pulang ke rumah. Tapi rencananya sih gue mau beliin martabak dulu buat ayah sama ibu. Gue pun melangkahkan kaki keluar dari warnet buat ngambil motor gue. Pas gue mau make helm gue, lihat ke arah gerbang keluar kok masih ada cewek yang tadi ya, apa dia gak bawa kendaraan? Lalu insting ketampanan gue mengatakan, kalau gue harus nyamperin tuh cewek. Akhirnya gue mengikuti apa kata insting ketampanan gue. Gue samperin tuh cewek siapa tahu gue bisa nganterin dia pulang hihi. Hei belum pulang? Tanya gue. Belum dijemput nih. Jawab dia. Oh mau bareng gak? Gue mencoba nawarin. Gak usah deh, gak enak sama yang ngejemput, tolaknya. Gue temenin ya sampai yang ngejemput dateng. Terserah lo deh, jawabnya singkat. Ngomong-ngomong kayaknya kita belum kenalan deh, padahal satu sekolahan, sepik. Dikit. Nama gue Ilyas, lanjut gue sepik. Baru juga gue ngenalin diri gue ke dia, malah dateng sebuah mobil ke arah kita. Mungkin itu yang ngejemput dia. Udah dulu ya, tuh cowok gue udah ngejemput, ujarnya. Itu ya, tunggu-tunggu, gue belum tahu siapa nama lo. Nama gue Tiara, dah dulu ya Ilyas sampai ketemu di sekolah. Cewek tersebut langsung pergi dan masuk ke dalam mobil tersebut, ternyata dia udah punya cowok. Seenggaknya gue udah tahu nama dia. Ya. Dia adalah Tiara. Berlanjut. Part 120, Durian? Hari-hari gue jadi OP warnet gue lewatin dengan baik. Walaupun penghasilannya gak terlalu besar, tapi cukuplah untuk memenuhi kekurangan dalam kehidupan keluarga gue. Gak terasa. Kini gue udah memasuki waktu yang dekat dengan UKK, yap benar, sebentar lagi gue bakal naik ke kelas 3 di bangku SMA ini. Hampir 3 tahun sudah gue lewati banyak momen yang telah terjadi selama gue bersekolah di SMA. Setelah pertemuan di warnet sama Tiara waktu itu gue udah gak pernah lagi ketemu dia secara langsung, palingan gue hanya ngeliat dia di sekolah bareng sama pacarnya.
By the way pacarnya. Tajir bro, namanya Ihsan, ke sekolah aja dia bawa mobil, ya walaupun parkirnya gak di sekolah. Juga sih. Hari ini gue punya banyak waktu luang, dan gue hari ini gak ke warnet. Soalnya Bang Romi tadi. WA gue kalau dia lagi pulang kampung. Alhasil setelah pulang sekolah gue bisa beristirahat. Alias bobo ciang di rumah. Gue pun tertidur kira-kira 1,5 jam. Namun ibu gue malah membangunkan gue, padahal biasanya ibu gue gak pernah lo bangunin gue kalau lagi tidur siang. Yas, ada Vira tuh nak di depan, bangun nak, panggil ibu coba membangunkan gue. Entarlah bu masih ngantuk nih, suruh aja ke kamarku bu, jawab gue dengan keadaan yang masih belum sadar sepenuhnya. Gue kembali memejamkan mata gue sambil memeluk guling kesayangan gue, tetapi, saat gue tengah mencoba untuk kembali ke alam mimpi, pipi gue seakan terasa dicubit oleh sesuatu. Entah dari mana datangnya, yang jelas sangat mengganggu sekali. Cubitan itu membuat gue kembali tersadar dan bangun dari tidur gue. Au aduh. Rintih gue. Bangun jelek. Teriak Vira di depan telinga gue. Duh ganggu aja, ada apaan sih? Gue langsung bangun dan duduk di kasur setelah mendengar teriakan Vira. Lo susah banget sih Yas kalau di WA, gak pernah dibales, BTD. Udah tahu gue tidur Vira, mana bisa ngebales WA lo? Nyebelin lo. Nyebelin apa ngangenin hihi, goda gue ke Vira. Di siapa coba yang kangen sama lo, wajahnya mulai memerah, tapi ia berusaha untuk menyembunyikannya. Terus lo ngapain coba ke rumah gue? Gue khawatir tahu, abisnya lo gak bales WA gue sih, makanya gue kesini sekalian main. Katanya nyebelin, kok gue dikhawatirin sih? Tiba-tiba ibu gue memanggil Vira, dan Vira langsung keluar dari kamar gue pun kepo dan mengikutinya keluar kamar. Vira, kamu suka durian gak? Tante tadi baru beli, lagi musim nih sekarang, tawar ibu. Gue. Wah suka banget tante, iya sih tadi Vira pas kesini juga banyak banget yang jualan durian. Di sepanjang jalan, tante. Ayo sini deh bareng tante nyicipinya. Asyik, udah lama gak makan durian, makasih ya tante. Gue pun cuma ngeliatin mereka doang sambil meminum segelas air. Mereka berdua kelihatan doyan banget makan duriannya. Itu Iasnya gak ditawarin tante? Masa kita berdua doang yang makan hihi, tanya Vira. Si Ias mana doyan makan durian, nyium baunya aja dia mau muntah, jawab ibu gue. Padahal enak banget lo durian Ias. Masa lo gak suka sih? Ledeknya Vira ke gue. Ya itu menurut Elovir, menurut gue kagak serius. Payah. Sementara itu mereka masih ngabisin duriannya sambil ngobrol-ngobrol. Gue heran banget. Kenapa bisa segitu akrabnya mak gue sama Vira? Lalu gue kembali masuk ke kamar sambil nonton TV. Beberapa saat kemudian mak gue masuk ke kamar gue, dia bilangnya sih mau pergi ke pengajian di rumah saudara gue. Yas, itu kalau kamu mau pergi, bawa kunci yang satu lagi ya, ibu taruh di atas kulkas. Iya bu. Ibu pun pergi untuk mengikuti pengajian, gue mengantarnya sampai depan pagar rumah. Pas gue balik lagi ternyata Vira main nyelonong aja masuk ke kamar gue dan dia sudah dalam kondisi tiduran. Di ngapain lo tiduran di kasur gue? Kekenyangan Yas, jawabnya dengan muka imut. Ih dasar rakus lo. Gue boleh ya numpang tiduran di kasur lo? Ya udah deh, kasihan gue ngeliat lo, tapi geser dikit dong gue juga pengen nonton TV. Iya, 3. Sok imut lo kampret hahaha, ledek gue. Emang imut wek. Setelah dia geser gue duduk di kasur sambil nyender di dinding di sebelah Vira. Bau-baunya nih. Anak kekenyangan terus molor dah. Duh keknya ada yang mau molor nih, sindir gue ke Vira. Ngantuk, senderan ya di bahu lo, pintanya. Ya udah sini. Vira pun yang senderan di bahu gue mulai tertidur, gue ngeliat dia tidur jadi senyum-senyum sendiri. Dengan wajah polosnya dia tertidur nyenyak sekali, sampai-sampai gue gak tega buat bangunin Vira. Sesekali gue ngelus-ngelus rambutnya, semoga saja dia gak sadar ya.
Tak terasa waktu udah maghrib, Vira juga udah bangun dan gue nganterin dia pulang, kasihan kalau anak gadis malam-malam pulang sendirian. Balik dari nganterin Vira gue di jalan mendapat telepon mendadak dari seseorang. Halo Oni, siapa ya? Yas. Ini gue Lia. Oh iya, kenapa Li? Tasya. Ke. Kenapa Tasya, Li? Tasya kecelakaan Yas, ini gue lagi di rumah sakit Yas, lo kesini ya? Bersambung.